Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ahmad Lukman Hakim dari Fakultas Ilmu Administrasi, Program Studi Administrasi Publik semester 4 untuk NPM 2230109114. Mohon izin untuk menerangkan sekilas terkait buku Manajemen Pelayanan Publik yang mana disusun oleh Prof. Hayat, yang mana di sini pertama bab 1 yakni pengantar. Pelayanan publik itu adalah pilar utama bagi negara yang berfungsi dengan baik. Kualitas pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah seringkali menjadi tolak ukur kemajuan masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang pengelolaan pelayanan publik yang efektif sangat penting bagi praktisi dan pemangku kepentingan di bidang administrasi publik. Adapun dalam setiap bab pembelajaran yang disampaikan di dalam buku ini, diharapkan pembaca dapat memahami tentang manajemen pelayanan publik dengan konstruksi sebagaimana berikut, yakni 1. Menjelaskan konsep pelayanan dan sistem manajemen pelayanan. Nomor 2. Menjelaskan ruang lingkup dan prinsip-prinsip pelayanan publik. Nomor 3. Menjelaskan dan mempraktekkan pelayanan publik, hak dasar, pemerataan, dan keadilan sosial. Nomor 4. Menjelaskan birokrasi pemerintah, akses dan pengendalian pelayanan publik. Nomor 5. Menjelaskan dan mempraktikkan pelayanan publik berbasis elektronik. Nomor 6. Menjelaskan strategi pelayanan berfokus pelanggan, yakni masyarakat. Nomor 7. Menjelaskan kualitas pelayanan publik menuju pelayanan yang prima. Nomor 8. Menjelaskan pelayanan prima, yakni Service of Excellence. Nomor 9. Menjelaskan dan mempraktikkan pengukuran standar pelayanan minimal dan indeks kepuasan masyarakat. 10. Dan yang terakhir itu adalah isu, hambatan, dan arah peraturan perundang-undangan pelayanan publik serta langkah-langkah yang perlu diambil. Bab 2. Ruang lingkup manajemen pelayanan publik. Definisi manajemen dalam dekade 2000-an menandai periode penting di Indonesia dengan terjadinya perubahan mendasar dalam pengelolaan tata pemerintahan. Pada periode ini, tujuan utama dimulainya gerakan reformasi tata pemerintahan adalah untuk menciptakan sistem pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta lebih akuntabel dan transparan. Secara umum, reformasi tata pemerintahan di Republik Indonesia memiliki 3 tujuan utama. Pertama, penataan struktur pemerintahan negara, yakni sebagai upaya untuk merancang kembali struktur dan fungsi lembaga-lembaga pemerintahan agar lebih efisien dan efektif. Nomor 2, desentralisasi pemerintahan, yakni dengan meningkatkan keterlibatan daerah dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya. Dan nomor 3, reformasi keuangan negara, yakni dengan memperbaiki mekanisme pengelolaan keuangan negara agar lebih transparan dan akuntabel. Adapun dalam memahami pelayanan publik, pada dasarnya pelayanan publik adalah rangkaian aktivitas yang dilakukan oleh lembaga birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan warga negara. Hal ini mencakup layanan yang berkaitan dengan barang, jasa, dan administrasi. Institusi publik bertanggung jawab untuk menyediakan layanan ini secara optimal sesuai dengan tuntutan, dinamika, dan kebutuhan masyarakat. Dengan kata lain, pelayanan publik adalah cara bagi pemerintahan pusat dan daerah untuk memastikan bahwa warga negara dan penduduk dapat mengakses layanan yang mereka butuhkan. Kemudian
Adapun ruang lingkup pelayanan publik itu mencakup berbagai aspek seperti pelayanan administratif, pelayanan barang dan jasa, serta penerapan teknologi informasi melalui e-government. Pelayanan publik tidak hanya berfokus pada pemberian layanan, akan tetapi juga menekankan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Dalam manajemen publik itu adalah bagian dari administrasi publik, yang mana di situ mengkaji restrukturisasi organisasi, sistem penganggaran, pengelolaan sumber daya, dan evaluasi program. Konsep manajemen publik sangat bergantung pada konteks dan keadaan lingkungan yang ada agar dapat beroperasi secara efektif. Dalam konteks yang lebih dalam, mungkin di sini ada beberapa pengertian manajemen publik. Di sini di buku ini disebutkan pengertian manajemen publik menurut Munir tahun 2008, yakni manajemen publik mengacu pada manajemen pemerintahan yang melibatkan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian terhadap pelayanan kepada masyarakat. Itu adalah salah satu dari pengertian manajemen publik. Di sini banyak sekali disebutkan di buku ini tentang pengertian-pengertian dari para ahli. Cuman saya di sini mungkin mau menyampaikan satu aja dari Munir tadi itu. Kemudian fungsi-fungsi manajemen. Jadi manajemen ini melibatkan beberapa fungsi dasar yang selalu ada dalam proses manajemen dan menjadi acuan bagi para manajer. Fungsi-fungsi tersebut ialah meliputi 1. Perencanaan, 2. Pengorganisasian, 3. Pengarahan, dan terakhir pengawasan. Perencanaan, yakni kita merancang rencana atau strategi untuk mencapai tujuan. Adapun pengorganisasian, yakni mengatur struktur organisasi dan sumber daya. Adapun pengarahan, itu memimpin dan mengarahkan anggota organisasi. Yang terakhir yakni pengawasan, dalam artian mengontrol pelaksanaan rencana dan memastikan pencapaian tujuan atau tujuan organisasi itu tercapai, seperti itu. Secara umum ini ada ruang lingkup pelayanan publik. Jadi secara umum jenis-jenis pelayanan publik itu dibagi dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, yakni pasal 5 menjadi 3 kategori, yakni 1. Pelayanan barang publik, kemudian jasa publik, dan pelayanan administratif. Pasal ini menyatakan bahwa ruang lingkup pelayanan publik mencakup pelayanan barang, jasa, dan pelayanan administratif yang diatur oleh undang-undang. Ini 1, untuk lebih jelasnya, ruang lingkup dari administrasi publik. Ini pelayanan barang publik. Di sini melibatkan penyediaan barang atau fasilitas yang dapat dinikmati oleh masyarakat umum seperti air bersih, listrik, dan transportasi. Kemudian daripada itu ada juga selain air bersih, listrik, transportasi umum, ada juga yakni pengelolaan sampah, pendidikan, kesehatan, keamanan, perumahan, pengaduan dan informasi, serta perizinan. Itu adalah pelayanan barang publik. Adapun pelayanan jasa publik, yakni pelayanan ini termasuk dalam kategori layanan yang disediakan oleh lembaga pemerintah dan atau badan usaha milik negara seperti layanan kesehatan, pendidikan, perbankan. Ini pelayanan jasa publik merujuk pada beragam layanan yang diberikan oleh pemerintah seperti BUMN ataupun BUMD untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini di sini mungkin sekilas ya menjelaskan tentang pendidikan. Contohnya seperti apa? Sekolah negeri, perguruan tinggi, dan lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Kemudian dalam segi kesehatan seperti contoh rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Dalam segi transportasi
Itu mungkin bisa bus umum, kemudian kereta api dan taksi mungkin ya. Nomor 4 mungkin pengiriman jasanya jasa publik tentang pengiriman barang itu seperti perusahaan logistik dan kurir yang mana mengantarkan barang kepada tujuannya. Kemudian ada juga telekomunikasi. Seperti apa? Jasa telekomunikasi ada seperti layanan telepon, internet, dan pos. Kemudian keamanan. Jasa pelayanan publik berupa keamanan ini seperti apa? Seperti polisi dan petugas keamanan lainnya. Kemudian perizinan. Proses perizinan untuk usaha, bangunan, atau kegiatan lainnya juga merupakan bagian dari pelayanan jasa publik. Kemudian dalam segi pariwisata itu bisa berupa informasi pariwisata, pengelolaan tempat wisata, dan layanan turis juga termasuk dalam pelayanan ini jasa publik. Kemudian nomor 9 ada perbankan, yakni bank-bank yang diawasi oleh pemerintah itu menyediakan layanan perbankan publik seperti sistem tabungan, pinjaman, transaksi keuangan, dan lain sebagainya. Yang terakhir adalah energi, yakni pelayanan mungkin berupa pelayanan listrik, gas, dan air bersih juga merupakan bagian dari pelayanan jasa publik. Nomor 3 adalah pelayanan administratif. Dalam hal ini terlibat dalam proses administratif seperti pengolahan dokumen, pemberian izin, dan penanganan pengaduan. Pelayanan administratif adalah kategori pelayanan yang diberikan oleh unit layanan dengan fokus pada berbagai kegiatan administratif seperti contoh pencatatan, penelitian, pengambilan keputusan, dokumentasi, kegiatan tata usaha lainnya. Dalam segi pencatatan ini bisa kita ketahui dari berbagai contoh ya, seperti contoh pencatatan kependudukan, pembuatan KTP, SIM, dan lain sebagainya. Kemudian dan serta perizinan dan kegiatan-kegiatan yang memerlukan dokumentasi. Kemudian nomor 2 ada namanya penelitian. Pelayanan ini itu sudah mencakup pengumpulan dan analisis data untuk keperluan administratif seperti contoh penelitian terkait kebijakan, statistik, atau evaluasi program. Nomor 3 yakni pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan termasuk dari segi pelayanan administratif. Ini bisa terkait dengan izin, rekomendasi, atau keputusan lain yang memengaruhi masyarakat seperti itu. Kemudian nomor 4 yakni dokumentasi. Administrasi memerlukan dokumentasi yang akurat, yakni administratif mencakup pembuatan dan pengelolaan dokumen resmi seperti sertifikat, izin-izin, dan keterangan tertulis. Yang terakhir yakni kegiatan tata usaha lainnya. Selain yang disebutkan di atas, pelayanan administratif juga mencakup berbagai kegiatan tata usaha lainnya seperti pengarsipan, pengelolaan surat menyurat, dan koordinasi internal. Dalam konteks administrasi publik, ketiga jenis layanan publik yang telah diurai memiliki dasar hukum yang kuat. Seperti contoh di sini di Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2029. Ini membuka peluang baru bagi berbagai pihak untuk menciptakan sistem pelayanan publik yang efisien, transparan, partisipatif, dan berkualitas. Seperti itu. Bab 3. Dasar hukum dan regulasi pelayanan publik. Pemerintah bertanggung jawab menyediakan pelayanan publik sebagai bagian dari fungsi pengelolaannya terhadap kehidupan bermasyarakat. Tugas pemerintah adalah bertindak sebagai regulator dan pelaksana kebijakan. Pemerintah juga memegang peran ganda sebagai pemberi perintah dan bertindak dalam hubungan dengan yang diperintah dalam kerangka hubungan antara regulator dan yang diatur. Regulasi pelayanan publik yang tersebar dalam berbagai peraturan sektoral dengan standar yang bervariasi membuat pelayanan publik di Indonesia sulit dikelola. Kondisi ini mendorong kebutuhan akan penelitian lebih lanjut untuk menemukan struktur hukum yang optimal dalam konteks administrasi negara yang terkait penyelenggaraan pelayanan publik oleh lembaga pemerintah
yang responsif dan melibatkan partisipasi. Adapun dasar hukum pelayanan publik ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, yakni mengatur hak dan tanggung jawab negara dalam memberikan layanan kepada warga negara dan penduduk. Undang-undang ini menetapkan standar pelayanan termasuk aspek hukum, persyaratan, sistem, biaya, dan jaminan pelayanan. Dalam undang-undang ini, pada pasal 4 menjelaskan prinsip-prinsip pelayanan publik yang setidaknya harus meliputi beberapa hal, yakni satu, kepentingan umum. Jadi pelayanan publik itu harus berorientasi kepada kepentingan masyarakat secara luas. Nomor 2, kepastian hukum, yakni warga negara itu memiliki hak untuk menerima layanan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Nomor 3, kesamaan hak, jadi setiap individu memiliki hak yang sama dalam memperoleh pelayanan publik. Nomor 4, keseimbangan hak dan kewajiban. Dalam pelayanan publik itu harus mempertimbangkan hak dan kewajiban semua pihak yang terlibat. Nomor 5, keprofesionalan, yakni penyelenggara pelayanan harus memiliki kompetensi dan etika yang baik. Kemudian partisipatif, masyarakat berhak berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik. Kemudian nomor 7, persamaan perlakuan atau tidak diskriminatif, yang mana tidak boleh ada diskriminasi dalam memberikan pelayanan. Kemudian nomor 8, keterbukaan, yakni informasi mengenai pelayanan harus transparan dan mudah diakses. Nomor 9, akuntabilitas, yakni penyelenggara pelayanan harus bertanggung jawab atas kinerja dan keputusan mereka. Nomor 10, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, yakni pelayanan harus mempertimbangkan kebutuhan dari kelompok yang rentan. Kemudian nomor 11, ketepatan waktu, pelayanan harus diberikan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Dan yang terakhir adalah kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Pelayanan itu harus efisien dan mudah diakses oleh masyarakat. Adapun komponen standar pelayanan publik itu meliputi 14 aspek yang harus dipenuhi oleh setiap penyelenggara pelayanan. 1, dasar hukum. Kemudian nomor 2, persyaratan. Nomor 3, sistem dan prosedur. Nomor 4, waktu penyelesaian. Nomor 5, biaya atau tarif. Nomor 6, produk layanan. Kemudian nomor 7, sarana dan prasarana. Nomor 8, kompetensi pelaksana. Nomor 9, pengawasan internal. Nomor 9, penanganan pengaduan. Kemudian nomor 11, jumlah pelaksana. Kemudian nomor 12, jumlah pelayanan. Nomor 13, jumlah keamanan dan keselamatan. Dan yang terakhir, evaluasi kinerja pelaksanaan. Kemudian sekarang beranjak kepada regulasi pelayanan publik. Regulasi dalam pelayanan publik seringkali didefinisikan sebagai kerangka hukum dan aturan yang mengatur penyelewengan layanan oleh pemerintah atau institusi publik agar terpenuhinya kebutuhan warga negara. Berikut ada beberapa contoh definisi menurut ahli. Di sini saya ingin menyampaikan satu saja. Ini dari Kurniawan tahun 2022. Beliau mendefinisikan pelayanan publik sebagai usaha untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memiliki kepentingan terhadap suatu organisasi sesuai dengan prinsip-prinsip dan prosedur yang telah ditentukan. Kemudian dalam konteks pelayanan publik di Indonesia, regulasi ini tercermin dalam beberapa dokumen hukum, antara lain yakni Undang-Undang ke-25 tahun 2009, yang mana di situ jelaskan tentang pelayanan publik yang mengatur kerangka dasar penyelenggaraan pelayanan publik termasuk hak dan kewajiban. Seperti itu. Nomor 2, ini dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 19 tahun 2021 yang menetapkan standar layanan di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Meskipun demikian, dalam era digitalisasi ini mengimplementasikan regulasi publik dihadapkan pada beberapa tantangan. Seperti contoh
infrastruktur digital, mohon maaf. Kemudian literasi digital masyarakat. Kemudian nomor 3 responsivitas birokrasi. Nomor 4 efisiensi waktu pelayanan, dan terakhir adalah waktu transformasi birokrasi. Di dalam pelayanan publik itu adalah transparansi. Dalam pelayanan publik adalah prinsip yang menekankan pada keterbukaan informasi dan proses kepada masyarakat. Syaratnya ada dua, yakni keterbukaan informasi, kemudian proses penyelenggaraan publik, yang mana kedua-duanya saling menguntungkan dan saling melengkapi seperti itu. Kemudian ada inovasi. Beberapa inovasi dalam regulasi pelayanan publik merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa layanan publik terus berkembang dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Bab 4. Prinsip-prinsip pelayanan publik. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam memberikan layanan publik sering menghadapi tantangan. Penguasa sering memanfaatkan sektor layanan publik untuk mempertahankan kekuasaannya dengan seringnya mengabaikan profesionalisme penyelenggara layanan. Prinsip-prinsip manajemen layanan publik seperti efektivitas dan efisiensi seringkali terlupakan. Pada periode tersebut, peran pemerintah dalam pembangunan memang sangat krusial, mengingat mereka memiliki kendali atas alokasi sumber daya dan keuangan yang signifikan. Pemerintah melalui birokrasinya memiliki kapasitas unik untuk merancang, melaksanakan, dan mengawasi berbagai inisiatif pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Adapun prinsip umum dalam layanan publik, yakni pertama, kesederhanaan. Prinsip ini menekankan pentingnya proses dan prosedur pelayanan harus sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat. Kemudian kejelasan. Prinsip ini menuntut agar informasi tentang pelayanan harus jelas dan mudah dipahami, mudah dimengerti. Kemudian nomor 3, kepastian waktu. Kemudian akurasi, kemudian keamanan, tanggung jawab, dan kelengkapan sarana dan prasarana. Kemudian menurut tinjauan lain oleh Firdausyah dan kawan-kawan tahun 2023, prinsip pelayanan publik merupakan kerangka yang harus diterapkan dalam semua kegiatan pelayanan untuk mencapai tata kelola yang baik. Ini prinsip-prinsip tersebut meliputi 1. Transparansi, 2. Akuntabilitas, 3. Aksesibilitas, nomor 4. Partisipasi, dan nomor 5. Responsivitas. Kemudian kritik terhadap NPM. Apa itu NPM? NPM itu adalah New Public Management atau disingkat NPM, yang merupakan paradigma yang mengusung efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan publik, terinspirasi oleh praktik manajemen sektor swasta. Namun, ketika konsep ini mencoba menjangkau konteks negara-negara berkembang, ia seringkali berhadapan dengan tantangan yang kompleks. Negara-negara berkembang dengan struktur ekonomi yang masih dalam tahap pertumbuhan mengalami kesulitan untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip NPM yang memerlukan pasar yang matang dan mekanisme persidangan yang sehat. Berbeda dengan negara maju yang mana memiliki infrastruktur pusat yang kuat, kemudian negara berkembang seringkali masih bergantung pada sektor-sektor tertentu yang belum siap untuk liberalisasi penuh atau persidangan atau persaingan bebas seperti itu. Yang C yakni New Public Service atau disingkat NPS. New Public Service atau NPS adalah suatu ide yang muncul pada tahun 1990-an sebagai konsepsi baru dalam administrasi publik yang mencerminkan perubahan paradigma dalam perencanaan dan operasi organisasi publik. Pendekatan NPS menekankan kerjasama,
partisipasi masyarakat dan pemberdayaan warga. Menurut R.B. Den Hart 2000 tahun 2000, pendekatan MTS mencerminkan pergeseran paradigma yang lebih menonjolkan model birokrasi yang kolaboratif dan berbasis jaringan, berbeda dengan konsep birokrasi tradisional yang kaku. Secara esensial, pendekatan New Public Service atau NPS menekankan pentingnya kolaborasi dan partisipasi aktif dari masyarakat. Seperti itu. Kemudian di sini ada tantangan NPS atau New Public Service, yakni di era digital dan masa mendatang ada beberapa tantangan dari pengelolaan New Public Service, yakni 1, keamanan cyber, kemudian nomor 2, kesenjangan digital, nomor 3, manajemen data, nomor 4, keterlibatan warga, kemudian nomor 5, aksesibilitas layanan, kemudian selanjutnya pengembangan tenaga kerja, selanjutnya ada inovasi, kemudian juga ada transparansi dan akuntabilitas, kemudian ada tata kelola kolaboratif, serta budaya organisasi. Seperti itu. Bab 5, kualitas pelayanan publik. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, jadi pelayanan publik itu didefinisikan sebagai kegiatan pelayanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Seperti itu. Adapun pelayanan publik tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, akan tetapi juga berperan dalam menjaga keseimbangan sosial dan meningkatkan kualitas hidup warga negara. Misalnya, pelayanan kesehatan yang baik memastikan masyarakat mendapatkan perawatan medis yang diperlukan, sehingga meningkatkan derajat kesehatan. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara keseluruhan, seperti itu. BUMN dan BUMD itu juga memiliki peran signifikan dalam penyediaan pelayanan publik. Jadi BUMN dan BUMD itu seringkali mengelola sektor-sektor strategis yang memengaruhi kehidupan sehari-hari mereka. Dalam kualitas pelayanan publik itu dibagi beberapa tingkatan, yakni pelayanan kebutuhan dasar itu seperti kesehatan, pendidikan dasar, kemudian bahan kebutuhan pokok. Adapun pelayanan umum itu seperti halnya pelayanan administratif seperti pembuatan KTP, sertifikat tanah, akte kelahiran, akte kematian, layanan pengaduan atau informasi publik. Itu yang jasa. Kalau mungkin yang barang itu seperti halnya jaringan telepon, tenaga listrik, air bersih, infrastruktur, dan lain sebagainya. Kemudian dalam penyelenggaraan jasa itu ada beberapa, yakni mungkin pendidikan, kesehatan, transportasi, keamanan, dan perbankan. Itu termasuk dari kualitas pelayanan publik dari sisi jasa, seperti itu. Kemudian adapun elemen-elemen yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik, yakni 1 adalah produk, 2 jasa, 3 manusia, 4 proses, nomor 5 lingkungan. Ini beberapa dari 5 ini itu sering bisa dijelaskan secara lebih lengkapnya. Cuman karena waktunya mepet, maka mungkin cukup dibacakan poinnya saja. Kemudian ada ini dimensi kualitas pelayanan publik, yakni dimensi kualitas pelayanan publik mencakup berbagai aspek yang menentukan tingkat keunggulan layanan yang disediakan oleh institusi publik.
seperti itu. Pun 5 ada beberapa dimensi yang ada, ya ini pertama tangibles atau bukti fisik, kemudian ada reliability atau kehandalan, kemudian ada nomor 3 responsiveness, yakni daya tanggap, nomor 4 asuransi atau jaminan, nomor 5 empati atau empati. Jadi untuk mengukur dimensi kualitas pelayanan publik tersebut umumnya digunakan metode survei kepuasan masyarakat atau SKM seperti itu. Bisa juga dengan analisis kinerja layanan atau mungkin dengan metode penelitian lainnya. Berikut ada beberapa contoh yang bisa digunakan ya. Di satu, survei kepuasan masyarakat atau SKM. Ada juga indeks kepuasan masyarakat. Ada juga evaluasi kinerja. Kemudian ada juga pengukuran berbasis tolak ukur seperti itu. Selanjutnya, ini adalah unsur-unsur kualitas pelayanan publik. Itu ada beberapa. Di pelayanan publik itu melibatkan berbagai faktor dan unsur-unsur yang saling mendukung. Kemudian salah kalau ke situ. Kemudian nomor 1 itu adalah sistem, prosedur, dan metode. Nomor 2 adalah personil atau anggota. Nomor 3 sarana dan prasarana. Nomor 4 masyarakat sebagai pelanggan. Nomor 5 kejelasan informasi. Dan nomor 6 adalah kepuasan pelayanan publik seperti itu. Adapun faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik. Menurut penelitian dilakukan oleh Pak Surahman dan kawan-kawan pada tahun 1998, itu terdapat 10 aspek utama untuk menjadi penentu kualitas pelayanan publik. Nomor 1 konsistensi dan kepercayaan, kemudian responsivitas, kemudian ada kompetensi, ada akuntabilitas, ada kesatuan, ada komunikasi, ada kredibilitas, ada keamanan, dan juga pemahaman terhadap pelanggan. Kemudian ada juga aspek fisik seperti itu. Bab 6 pelayanan prima. Pelayanan publik yang baik adalah indikator utama kesejahteraan suatu negara. Dengan memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil warga negara, pemerintah tidak hanya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tapi juga membangun kepercayaan terhadap institusi pemerintahan. Adapun definisi pelayanan prima. Pelayanan prima merujuk pada penyediaan layanan yang tidak hanya sangat baik, akan tetapi juga memenuhi atau bahkan melampaui standar yang telah ditetapkan oleh instansi yang bertanggung jawab, memastikan bahwa setiap aspek pelayanan dilakukan dengan keunggulan tertinggi dan berorientasi pada kepuasan maksimal pengguna layanan. Adapun tujuan dan manfaat pelayanan prima, yakni tujuan utama pelayanan prima adalah memberikan layanan yang tidak hanya memenuhi kepuasan masyarakat, akan tetapi juga mengembangkan kepercayaan terhadap layanan yang disediakan. Dan adapun dalam konteks pelayanan publik, konsep utama pelayanan prima adalah bahwa setiap pelayanan merupakan suatu bentuk pemberdayaan bagi masyarakat yang dilayani. Kemudian konsep dasar pelayanan prima. Ini ada 3 aspek. 1. Konsep sikap atau attitude. Bagian ini menyoroti pentingnya sikap yang harus diterapkan oleh para pemberi layanan, seperti sikap ramah, perhatian, dan kebanggaan terhadap perusahaan, yang diharapkan dapat bercermin dalam perilaku karyawan. Ini dikarenakan karyawan yang berinteraksi dengan konsumen dapat secara signifikan memengaruhi citra keseluruhan perusahaan. Kesan pertama yang didapat konsumen saat berinteraksi langsung dengan karyawan akan sangat memengaruhi persepsi mereka terhadap kualitas pelayanan yang diberikan. Sehingga penting bagi karyawan untuk mencerminkan nilai-nilai dan identitas perusahaan dalam setiap interaksi mereka. Adapun nomor 2, yakni konsep perhatian atau attention.
Dalam konsep perhatian, penting untuk memberikan perhatian dan memperhatikan kebutuhan pelanggan saat memberikan layanan. Jika pelanggan menunjukkan minat dalam pembelian produk atau layanan, segera tanggapi dan tawarkan bantuan yang dibutuhkan agar mereka merasa dihargai dan keinginan mereka dapat dipenuhi. Beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam konsep ini meliputi menyapa pelanggan dengan ramah, menanyakan kebutuhan mereka, memahami preferensi pelanggan, memberikan layanan dengan sopan, efisien, dan cepat, serta menjadikan kepuasan pelanggan sebagai prioritas utama, karena pelanggan adalah yang terpenting. Adapun nomor 3 adalah konsep tindakan atau action. Dalam konsep tindakan, seorang pegawai di Departemen Pelayanan diharapkan untuk selalu memperhatikan dan menghargai kebutuhan pelanggan. Jika pelanggan menunjukkan minat dalam pembelian produk, maka segera berikan layanan dan tawarkan bantuan yang mungkin dibutuhkan untuk memastikan kepuasan pelanggan terhadap layanan tersebut. Berbagai bentuk tindakan dalam konsep ini meliputi mencatat pesanan pelanggan, memverifikasi pesanan, menyelesaikan transaksi, dan pada umumnya mengucapkan terima kasih kepada pelanggan setelah pelayanan selesai. Adapun tentang pentingnya pelayanan prima dalam pelayanan publik adalah konsep pelayanan prima mengintegrasikan dua aspek yang saling berhubungan, yakni pelayanan dan kualitas, yang menjadi fokus utama bagi para tenaga pelayanan. Implementasi konsep ini dapat diterapkan secara luas di berbagai jenis organisasi, baik itu instansi pemerintah maupun perusahaan bisnis. Bab 7, permasalahan manajemen pelayanan publik. Manajemen pelayanan publik ialah sebuah serangkaian kegiatan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas barang, jasa, dan pelayanan administratif yang disediakan oleh pemerintah. Adapun pelayanan publik itu sendiri yang sangat baik sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendorong kemajuan bangsa. Sayangnya, manajemen pelayanan publik di Indonesia masih banyak menghadapi berbagai permasalahan sebagaimana dijelaskan dalam berbagai penelitian 10 tahun belakangan ini, yakni ditemukan berbagai macam permasalahan dalam pelayanan publik yang jika disimpulkan dapat digolongkan menjadi beberapa hal yang utama. Antara lain, pertama, yakni kurang responsif, kemudian nomor 2, kurang informatif, ketiga, kurang aksesibel, nomor 4, kurang koordinasi, nomor 5, birokrasinya cacat, nomor 6, kurang mau mendengarkan keluhan, saran, aspirasi masyarakat. 7, inefisiensi. Itu adalah berbagai macam permasalahan dalam pelayanan. Adapun pandangan ideal pelayanan publik. Dalam konteks administrasi publik, terdapat 3 perspektif utama yang telah berkembang seiring waktu, yakni pertama, Old Public Administration atau administrasi publik lama. Kemudian nomor 2 ada New Public Management atau manajemen publik baru. Dan yang terakhir nomor 3 adalah New Public Service, yakni pelayanan publik baru. Adapun Old Public Administration berfokus pada birokrasi tradisional yang kaku dengan tujuan memastikan stabilitas dan konsistensi dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui aturan dan prosedur yang ketat. Selanjutnya, New Public Management mengadopsi prinsip-prinsip bisnis dan pasar dalam administrasi publik. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan layanan publik melalui penerapan teknik manajerial yang berasal dari sektor swasta. Sementara itu, New Public Service menempatkan warga masyarakat sebagai pusat dari penyelenggaraan pelayanan publik. Tujuannya adalah untuk mengutamakan kepentingan publik
dan nilai-nilai demokrasi dalam administrasi publik itu sendiri. Kemudian, di sini reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi merupakan perubahan mendasar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan Indonesia. Dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya untuk memperbaiki proses birokrasi dari tingkat pemerintah pusat hingga pemerintah daerah. Reformasi birokrasi bertujuan untuk membentuk pemerintah yang bersih atau clean government dan tata kelola yang baik atau good governance sesuai dengan harapan masyarakat untuk meningkatkan pelayanan dan kualitas birokrasi. Itu adalah reformasi birokrasi. Adapun selanjutnya ada good governance. Good governance adalah sebuah konsep luhur dalam pengembangan sistem pemerintahan yang berfokus pada integritas, transparansi, dan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan. Tujuan utama dari paradigma ini adalah untuk memastikan bahwa pemerintahan dijalankan dengan cara yang mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara keseluruhan. Adapun prinsip dasar dari good governance adalah meliputi keterbukaan, transparansi, kolaborasi, dan kesetaraan. Itulah prinsip dasarnya. Kemudian, adapun prinsip-prinsip dari good governance itu sendiri adalah salah satunya adalah akuntabilitas publik, yang berarti inti dari good governance memastikan bahwa setiap tindakan dan keputusan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Ini berarti bahwa para pejabat publik harus siap memberikan penjelasan yang jelas dan komprehensif mengenai kebijakan yang diambil, langkah-langkah yang diimplementasikan, serta hasil yang dicapai. Itu harus bisa dipertanggungjawabkan di masyarakat. Seperti itu. Pun dalam pendapat lain, sebagaimana dijelaskan oleh Sarafis dan kawan-kawan tahun 2022, menjelaskan prinsip-prinsip clean and good governance, yakni pertama adalah partisipasi. Prinsip partisipasi mengacu pada keterlibatan aktif warga masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Nomor dua adalah penegakan hukum. Ini prinsip penegakan hukum dalam good governance menekankan pentingnya pengelolaan pemerintahan secara profesional yang didukung oleh penegakan hukum yang berwibawa. Adapun nomor 3 adalah transparansi. Prinsip transparansi berfokus pada kebebasan aliran informasi. Tanpanya resiko terhadap tindakan korupsi meningkat. Adapun nomor 4 adalah responsif. Responsivitas menekankan pentingnya pemerintah dalam merespon kebutuhan dan masalah masyarakat dengan proaktif. Kemudian nomor 5 adalah konsensus. Prinsip konsensus menekankan bahwa keputusan harus dicapai melalui musyawarah yang menghasilkan kesepakatan bersama. Melibatkan lebih banyak pihak dalam proses pengambilan keputusan akan memastikan representasi yang lebih luas dari aspirasi masyarakat. Adapun prinsip nomor 6 adalah kesetaraan. Prinsip kesetaraan menuntut perlakuan dan pelayanan yang sama untuk semua, tanpa membedakan berdasarkan keyakinan, suku, jenis kelamin, atau kelas sosial. Adapun prinsip nomor 7 adalah efektivitas dan efisiensi. Pemerintahan yang baik harus efektif dan efisien dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Adapun nomor 8 adalah akuntabilitas. Akuntabilitas menuntut pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang memberi wewenang kepada mereka. Ini bisa mempertanggungjawabkan atas segala tindakan, kebijakan, dan lain sebagainya. Nomor 9 adalah visi strategis. Visi strategis memandang jauh ke depan untuk menghadapi masa yang akan datang. Ini penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih, dengan mempertimbangkan dampak kebijakan saat ini terhadap masa depan.
Bab 8. Standar pelayanan minimal. Selama masa pemerintahan Presiden SBY, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik disahkan dengan 4 tujuan utama. Pertama, undang-undang ini bertujuan untuk menetapkan batasan-batasan dan hubungan yang jelas mengenai hak-hak, tanggung jawab, kewajiban, dan otoritas masing-masing pihak dalam pelaksanaan pelayanan publik. Ini tujuannya untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam penyediaan layanan publik memahami peran dan tanggung jawab mereka dengan jelas. Kemudian undang-undang ini berupaya mewujudkan layanan publik yang didasarkan pada tata kelola yang baik dan prinsip-prinsip good governance. Hal ini mencakup penerapan transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan prinsip-prinsip lain yang mendukung terciptanya pemerintahan yang efektif dan efisien. Kemudian melanjutkan dari hal tersebut, undang-undang ini bertujuan untuk memastikan bahwa layanan publik diberikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ini berarti bahwa semua penyedia layanan publik harus memenuhi aturan dan regulasi yang telah ditetapkan, sehingga layanan yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan dan memenuhi standar kualitas yang diharapkan oleh masyarakat. Selain itu, undang-undang tersebut juga mengatur hak dan kewajiban baik untuk penyelenggara dan pengguna layanan publik. Setidaknya ada 12 kewajiban yang harus dipatuhi oleh penyelenggara dan mengatur layanan publik, termasuk menjalankan layanan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Kemudian daripada itu ada ini pengertian standar pelayanan minimal. Ialah sebuah istilah dalam layanan publik yang mengacu pada tingkat kualitas dan kuantitas layanan publik yang disediakan oleh pemerintah sebagai ukuran kepuasan masyarakat. Adapun terkait dengan komponen standar pelayanan minimal atau bisa disingkat dengan SPM, setidaknya dalam standar pelayanan harus mencakup beberapa komponen, yakni tata cara pelayanan yang telah diatur untuk penyelenggara dan penerima layanan, termasuk produser pengaduan. Kemudian nomor 2, batas waktu yang telah ditetapkan mulai dari pengajuan permohonan hingga penyelesaian layanan, termasuk penanganan pengaduan. Ketiga, perincian biaya atau tarif layanan yang telah ditetapkan selama proses pemberian layanan. Kemudian nomor 4, produk layanan yang akan diberikan itu harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Kemudian nomor 5, penyediaan fasilitas dan infrastruktur layanan yang memadai oleh penyelenggara layanan publik. Kemudian nomor 7, penentuan kualifikasi petugas layanan harus akurat berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan. Adapun komponen-komponen SPM standar pelayanan minimal yang harus diterapkan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Ini sebagai berikut. 1. Landasan hukum. Jadi peraturan-peraturan yang menjadi landasan penyelenggara layanan. Kemudian ada ketentuan, kriteria yang harus dipenuhi dalam proses pengurusan suatu layanan, baik dari segi teknis maupun administratif. Kemudian nomor 3, sistem, metode, dan prosedur, yakni tata cara yang telah ditetapkan untuk penyelenggara layanan, termasuk proses pengaduan. Nomor 4, jangka waktu penyelesaian. Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. Kemudian nomor 5, tarif atau biaya. Biaya yang dikenakan kepada penerima layanan dalam proses pengurusan layanan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian nomor 6, hasil layanan. Output dari layanan yang telah diberikan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang selanjutnya terakhir, fasilitas dan sarana, perlengkapan dan infrastruktur yang mendukung pelaksanaan layanan
dan meningkatkan kenyamanan masyarakat. Ada juga lagi keahlian pelaksana. Kemudian ada juga pengawasan internal, pengaduan, saran dan masukan. Kemudian jumlah pelaksana. Kemudian jaminan pelayanan yang menjamin bahwa layanan akan dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dan yang paling terakhir yakni evaluasi kinerja pelaksanaan. Kemudian daripada itu ini ada tujuan dan manfaat dari SPM, standar pelayanan minimal. Berbagai kondisi di setiap wilayah dianggap memengaruhi kualitas layanan publik kepada warga negara. Oleh karena itu, pentingnya menerapkan standar layanan minimum sebagai pedoman atau standar kualitas layanan yang disediakan oleh pemerintah pejabat kepada publik. Dengan menerapkan kebijakan yang telah ditentukan, diharapkan bahwa layanan ini dapat disediakan secara adil dan merata untuk semua. Adapun tujuan implementasi standar pelayanan minimal yakni 1. Menjadi acuan bagi instansi pemerintah dalam memberikan layanan publik kepada masyarakat. 2. Menjamin bahwa hak-hak masyarakat dalam menerima pelayanan terpenuhi. 3. Mendorong konsistensi dalam penyediaan layanan publik di berbagai wilayah. Nomor 4. Memastikan pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam memberikan layanan. Nomor 5. Menggalang keterbukaan dan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan layanan publik. Selain tujuan yang telah disebutkan, implementasi SPM standar pelayanan minimal juga memiliki beberapa manfaat, yakni 1. Layanan publik dibangun dengan memberikan jaminan untuk menerapkan standar layanan minimum. Nomor 2. Anggaran yang diperlukan untuk menyediakan layanan publik. Nomor 3. Dasar untuk merancang anggaran berdasarkan kinerja. Nomor 4. Tanggung jawab pemerintah meningkat karena masyarakat dapat mengevaluasi seberapa baik kinerja pemerintah dievaluasi untuk menyediakan layanan publik. Nomor 5. Standar untuk mengevaluasi keberhasilan pemerintah daerah dalam menyediakan layanan publik. Dan yang terakhir adalah dasar dari proses direktur sebagai evaluasi kinerja. Bab 9. Kinerja dan profesionalitas pelayanan publik. Manajemen kinerja dalam sektor publik menuntut komitmen dan kesungguhan tinggi dari berbagai pihak, terutama pemerintah, karena kinerja sektor publik secara langsung terkait dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Rasul pada tahun 2000 itu mendefinisikan kinerja sebagai prestasi yang dapat dicapai oleh suatu organisasi dalam periode tertentu. Dalam konteks ini, kinerja organisasi mencerminkan sejauh mana organisasi mencapai keberhasilan atau kegagalan dalam menjalankan tugasnya, baik secara manajerial maupun operasional secara ekonomis. Dalam konteks ini, diperlukan parameter yang jelas untuk mengukur kinerja aparatur berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Selain itu, pengukuran kinerja juga berfungsi sebagai alat kontrol dan umpan balik bagi manajemen dalam merumuskan kebijakan dan strategi organisasi di masa depan. Dengan mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan dalam pelaksanaan tugas, organisasi dapat melaksanakan perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Pengukuran kinerja memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pencapaian tujuan suatu organisasi atau instansi, sebagaimana yang telah diuraikan oleh Rasul pada tahun 2000. Beberapa aspek pentingnya pengukuran kinerja adalah sebagai berikut. Ini pertama, memastikan pemahaman terhadap ukuran kinerja, kemudian mencapai rencana kerja yang telah disepakati. Nomor 3, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja. Nomor 4, memberikan penghargaan dan hukuman yang objektif. Nomor 5, alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan. Nomor 6, mengidentifikasi kepuasan pelanggan. Nomor 7, memahami proses kegiatan instansi pemerintah. Nomor 8, pengambilan keputusan yang objektif. Nomor 9, menunjukkan peningkatan yang diperlukan. Nomor 10, mengungkapkan permasalahan yang terjadi. Kemudian, sumber daya manusia yang profesional.
Profesionalisme mencakup kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan yang berubah, serta menjalankan tugas dengan mengacu pada visi dan nilai-nilai organisasi. Profesionalisme juga mencakup keandalan dalam melaksanakan tugas dengan mutu tinggi, tepat waktu, cermat, dan sesuai dengan prosedur yang mudah dipahami oleh pelanggan. Hal ini berarti bahwa pegawai yang profesional mampu menjaga standar kualitas kinerja yang tinggi sambil memastikan bahwa pekerjaan mereka sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan dapat diakses dengan mudah oleh mereka yang dilayani. Itu adalah definisi dari profesionalisme pelayanan publik. Adapun kinerja dan kepuasan publik adalah sebagai berikut, yakni konsep kepuasan pelanggan mengacu pada perasaan positif atau negatif seseorang setelah membandingkan kinerja suatu produk atau layanan dengan harapan yang dimiliki. Ini menunjukkan bahwa tanggung jawab utama penyelenggara layanan atau instansi pelayanan adalah menciptakan prosedur dan hasil layanan yang dapat memenuhi ekspektasi pengguna. Dalam konteks ini, kepuasan tidak hanya mencakup kebahagiaan seseorang, tetapi juga kenyamanan yang dirasakan dalam memperoleh layanan yang diharapkan. Pandangan yang disampaikan oleh Ciptono tahun 2005 menekankan 4 langkah yang perlu dilakukan oleh organisasi jasa untuk mencapai dan mempertahankan kepuasan pelanggan, yakni 1. Mengidentifikasi siapa pelanggannya. Kemudian nomor 2, memahami tingkat harapan pelanggan atas kualitas. Nomor 3 adalah memahami strategi kualitas layanan pelanggan. Nomor 4 terakhir yakni memahami siklus pengukuran dan umpan balik dari kepuasan pelanggan. Bab 10, budaya etika dan kode etik dalam pelayanan publik. Dalam konteks pelayanan publik, setiap birokrasi diharapkan menunjukkan sikap, mentalitas, dan perilaku yang mencerminkan keunggulan karakter, kemuliaan budi, dan prinsip-prinsip etika. Para birokrat diharapkan untuk terus mengembangkan diri agar dapat memahami, menghayati, dan menerapkan berbagai prinsip etika yang berakar pada kebijakan, pada kebajikan moral, terutama prinsip keadilan dalam pelaksanaan tugas mereka. Adapun pada tahun 1981, American Society for Public Administration merumuskan kode etik pelayanan publik yang dikutip oleh Gee pada tahun 2006 sebagai berikut. 1. Prioritas dalam pelayanan adalah kepada masyarakat, bukan kepada diri sendiri. Nomor 2, rakyat memiliki kedaulatan dan lembaga pemerintahan bertanggung jawab kepada rakyat. Nomor 3, tindakan lembaga pemerintah harus selalu tunduk pada hukum. Kemudian nomor 4, manajemen yang efisien dan efektif sangatlah penting. Tidak ada ruang bagi penyalahgunaan kekuasaan, penggelapan, pemborosan, atau penyelewengan. Nomor 5, dukungan pelaksanaan dan pengembangan sistem penilaian kinerja. Kesempatan yang sama dan niat baik adalah krusial. 6. Kepentingan masyarakat harus dilindungi. Tidak ada tempat bagi konflik kepentingan, penyuapan, hadiah, atau favoritisme. Nomor 7, pelayanan kepada masyarakat harus dilakukan dengan kepekaan khusus terhadap nilai-nilai seperti keadilan, keberanian, kejujuran, persamaan, kompetisi, dan kasih sayang. Nomor 8, kesadaran moral dan penilaian terhadap prioritas nilai sangatlah penting dalam menentukan tindakan. Tujuan yang baik tidak dapat dibenarkan dengan cara yang tidak bermoral. Nomor 9, administrator negara tidak hanya bertugas untuk mencegah kesalahan, tetapi juga untuk memastikan pelaksanaan tanggung jawab dan penyelesaian tugas tepat waktu sesuai dengan kebenaran. Institut Josephson Amerika telah mengembangkan prinsip-prinsip etika dalam pelayanan publik yang juga diambil oleh De Liang Ji pada tahun 2006.
yang mana ini dapat dijadikan sebagai acuan atau panduan bagi para birokrat dalam memberikan pelayanan. Antara lain, satu, singkatnya adalah menjaga kejujuran, kepercayaan, dan menghindari segala bentuk kebohongan, penipuan, pencurian, kecurangan, dan tindakan yang meragukan. Nomor dua, memiliki integritas. Nomor tiga adalah menepati janji. Nomor empat adalah menunjukkan kesetiaan, loyalitas, dan patuh pada kewajiban yang diemban. Nomor lima, bertindak secara adil. Kemudian nomor enam, memperlihatkan perhatian, peduli terhadap kesejahteraan orang lain. Kemudian nomor 7, menghormati martabat manusia, privasi, dan hak setiap individu untuk menentukan nasibnya sendiri. Nomor 8, menentukan kewarganegaraan yang bertanggung jawab, menghormati, menghargai, dan mendukung proses pengambilan keputusan yang demokratis. Nomor 9, yang terakhir, yakni menjunjung tinggi keunggulan, memperhatikan kualitas pekerjaan yang dilakukan. Peranan etika dalam mewujudkan good governance. Jadi, peran etika dalam pelayanan publik sangat penting dalam mendorong terwujudnya good governance. Etika tidak hanya mencakup kepatuhan terhadap aturan yang ada, tetapi juga membutuhkan komitmen yang kuat untuk menjaga integritas, transparansi, dan keadilan dalam semua aspek penyelenggaraan pelayanan publik. Implementasi nilai-nilai etika dalam praktik sehari-hari didukung oleh mekanisme pemantauan dan evaluasi yang efektif, akan membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan dan memastikan bahwa pelayanan publik benar-benar mengabdi kepada kepentingan publik secara optimal. Bab 11, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, partisipasi publik, dan integrasi pelayanan publik. Pertama, yakni akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik adalah fondasi etika yang mendasari administrasi publik dan pemerintahan. Konsep ini terkait erat dengan cara penyelenggaraan pemerintahan dilakukan oleh lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kesuksesan dalam penyelenggaraan pemerintahan sangat tergantung pada kemampuan ketiga lembaga ini untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan amanat yang dimiliki masing-masing. Dari perspektif administrasi publik dan kepemimpinan, akuntabilitas publik mencakup pengetahuan dan pertanggungjawaban terhadap setiap tindakan, keputusan, dan kebijakan yang diambil, termasuk dalam lingkup peran atau posisi masing-masing individu. Adapun jenis dan elemen akuntabilitas. Dalam menjelaskan tipologi dari akuntabilitas, Wiranto pada tahun 2012 membagi jenis akuntabilitas menjadi 3, yakni pertama adalah akuntabilitas publik. Ini menyoroti proses demokratis di mana otoritas publik diberikan kepada para pemimpin melalui pemilihan umum. Nomor 2, akuntabilitas finansial, yakni menitik beratkan pada pengelolaan dana publik secara transparan dan efisien. Nomor 3 adalah akuntabilitas administratif. Ini berkaitan dengan tanggung jawab pejabat dan pelayan publik dalam menjalankan tugas-tugas mereka sesuai dengan kompetensi teknis dan sumber daya yang tersedia. Ketiga jenis akuntabilitas ini sangat terkait dan sangat mendukung dalam membangun sistem pemerintahan yang kuat dan terpercaya atau dapat dipercaya. Kemudian transparansi. Transparansi menjadi sangat populer dalam evolusi peradaban manusia saat ini, karena masyarakat menekankan pentingnya keterbukaan dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Good governance menekankan pentingnya transparansi dalam semua tahapan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Konsep ini memandang bahwa semua informasi yang menjadi dasar setiap keputusan pemerintah, termasuk jenis tindakan, waktu pelaksanaan, proses yang dilakukan, biaya yang dikeluarkan, dan pihak yang terlibat, harus diungkapkan secara terbuka kepada masyarakat sebagai bentuk dari akuntabilitas kepada publik. Jadi sangat penting dengan adanya transparansi, karena itu termasuk bisa menunjang adanya good governance. Kemudian partisipasi publik. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
dalam konteks negara republik yang menekankan kesejahteraan masyarakat adalah sebuah prinsip yang telah lama ada. Pemerintah sebagai penyedia pelayanan publik memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan warga negara, dan layanan ini seharusnya dianggap sebagai hak yang didasarkan pada norma hukum yang jelas. Keterlibatan aktif masyarakat dalam penetapan dan perumusan kebijakan adalah salah satu pilar utama dalam konsep good governance yang berfokus pada pelayanan publik yang efektif dan responsif. Masyarakat yang terlibat secara langsung dalam proses ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam memastikan bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi mereka. Kemudian, integrasi pelayanan publik. Penulis, yakni Prof. Dayat sendiri, secara spesifik menjelaskan bahwa integritas adalah prinsip hidup yang menekankan keselarasan dan keserasian antara pikiran, perasaan, dan tindakan yang sesuai dengan kebenaran. Oleh karena itu, prinsip kebenaran dalam pemikiran dan perasaan menjadi aspek penting dalam membentuk kehidupan manusia yang mencakup harmoni, keseimbangan, transparansi, kejujuran, dan kebenaran. Pertama, yakni keharmonisan. Integrasi mengacu pada keselarasan yang melibatkan keseimbangan antara pikiran, perasaan, perilaku seseorang, serta perilaku seseorang. Keselarasan yang dimaksud adalah keseimbangan dalam kehidupan, di mana apa yang dirasakan oleh individu juga tercermin dalam pikirannya, dan apa yang dipikirkan akan tercermin dalam tindakannya. Jadi nomor 2 adalah keutuhan. Integritas juga mencerminkan keutuhan hidup, di mana manusia harus menjaga keselarasan antara perasaan, pikiran, dan tindakan mereka. Kemudian nomor 3 adalah keterbukaan. Prinsip integritas memungkinkan seseorang untuk menjadi jujur dan transparansi dalam hubungan mereka dengan orang lain. Sementara kurangnya integritas dapat membuat seseorang tersembunyi dan tidak dapat dipercaya. Nomor 4, kejujuran. Kejujuran merupakan sikap yang mencerminkan ketulusan dalam menyampaikan apa yang diketahui dan dirasakan seseorang. Bagi individu yang memiliki integritas, kejujuran menjadi bagian penting dalam kehidupan mereka, karena perkataan mereka sejalan dengan pemikiran dan perasaan yang mereka miliki. Nomor 5 adalah kebenaran. Integritas yang sejati memiliki keterkaitan yang erat dengan kebenaran. Ketika perasaan, pemikiran, dan tindakan seseorang didorong oleh prinsip kebenaran, integritas tersebut menjadi berarti. Kemudian, pelayanan publik yang terintegrasi dan berintegritas. Integritas memotivasi individu untuk menerapkan prinsip harmonis dan terbuka yang menghasilkan pelayanan publik yang mampu menjaga keselarasan antara perasaan, pemikiran, dan tindakan saat melayani pengguna layanan. Integritas merupakan komponen kunci dalam menjaga transparansi dan kejujuran dalam pelayanan publik. Integritas juga dapat memastikan bahwa pelayanan publik bertindak dengan jujur dan berpegang pada prinsip moral yang tinggi dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil. Meskipun sistem pelayanan publik telah ditata dengan baik, keberadaan oknum-oknum yang tidak memiliki integritas dapat merusak semua upaya tersebut. Ketidakjujuran seseorang pelayan publik dapat mengubah sistem yang seharusnya berjalan dengan baik menjadi tidak efektif, bahkan merugikan. Untuk mengatasi tantangan ini, penting bagi pemerintah dan lembaga publik untuk menanamkan nilai integritas secara mendalam dalam kultur organisasi mereka. Hal ini dapat dilakukan melalui perekrutan yang selektif, pelatihan etika yang intensif, penerapan kode etik yang ketat, dan mekanisme pengawasan internal yang efektif. Bab 12. Inovasi dalam pelayanan publik. Inovasi dalam pelayanan publik merupakan katalis yang mengubah wajah layanan yang disediakan oleh pemerintah. Ini bukan hanya tentang meningkatkan kecepatan atau kualitas layanan, tetapi juga tentang transformasi cara pemerintah berinteraksi dengan warganya. Inovasi memungkinkan pemerintahan untuk berpikir di luar kebiasaan,
menciptakan solusi yang tidak hanya efektif tapi juga inklusif dan berkelanjutan. Dengan memanfaatkan teknologi terkini, pemerintah dapat mengintegrasikan sistem yang mempermudah akses informasi dan layanan, mengurangi birokrasi dan meningkatkan transparansi. Misalnya, penggunaan aplikasi mobile untuk pendaftaran layanan kesehatan memungkinkan masyarakat untuk menghindari antrian panjang dan memperoleh layanan lebih cepat. Selain itu, analisis data besar dapat membantu pemerintah dalam mengidentifikasi tren dan kebutuhan masyarakat, sehingga kebijakan yang dibuat lebih tepat sasaran dan efektif. Menurut Galbraith pada tahun 1973 dan Sehon pada tahun 1967, inovasi tidak hanya berarti menciptakan teknologi baru, tetapi juga penggunaan teknologi yang ada secara kreatif untuk menghasilkan nilai tambah. Ini dapat berarti meningkatkan kualitas pelayanan yang ada, mempercepat proses administratif, atau bahkan menciptakan solusi baru yang lebih efisien dalam mengatasi masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Menurut Suwarno pada tahun 2008, inovasi melibatkan beberapa aspek penting yang saling terkait. Pertama, pengetahuan baru. Inovasi membawa pengetahuan baru bagi masyarakat dalam setiap sistem sosial tertentu. Nomor dua adalah pendekatan baru. Inovasi bisa berupa pendekatan baru bagi individu atau kelompok untuk memenuhi kebutuhan atau menanggapi masalah tertentu. Nomor tiga adalah objek baru. Inovasi seringkali dianggap sebagai objek baru bagi penggunanya, baik berbentuk fisik maupun tidak. Nomor empat, teknologi baru. Inovasi seringkali terkait dengan kemajuan teknologi yang sering dikenali melalui fitur-fitur baru yang dihadirkan. Nomor 5 adalah penemuan baru. Hampir semua inovasi merupakan hasil dari penemuan baru yang melibatkan proses yang dilakukan dengan kesadaran dan kesengajaan. Adapun klasifikasi inovasi pelayanan publik, berdasarkan pemikiran Kuratko pada tahun 2010, kita dapat memahami 4 jenis inovasi dalam konteks pelayanan publik sebagai berikut. Ini satu, penemuan, invention. Ini adalah tahap awal dari inovasi, di mana suatu produk, jasa, atau proses yang sebelumnya baru yang belum pernah ada sebelumnya itu diciptakan. Kemudian nomor 2 adalah pengembangan, extension. Pengembangan mengambil suatu yang sudah ada dan memperbaikinya atau menyesuaikannya untuk membuatnya lebih kreatif dan efektif. Nomor 3, duplikasi. Duplikasi melibatkan pengambilan produk, jasa, atau proses yang sudah ada dan menirunya dengan penambahan nilai atau perbedaan yang signifikan. Nomor 4, sintesis. Sintesis adalah tentang menggabungkan berbagai elemen yang sudah ada untuk menciptakan sesuatu yang baru. Kemudian ini ada inovasi nasional. Inovasi nasional merupakan peran penting dalam pengembangan ekonomi nasional. Hal ini menjadi krusial karena inovasi akan mendorong kegiatan industri dan komersial dalam kegiatan ekonominya. Strategi untuk meningkatkan inovasi nasional demi pembangunan nasional seperti yang diuraikan oleh Lakitan pada tahun 2009 adalah sebagai berikut, yakni nomor 1, penyelarasan teknologi yang dikembangkan. Kemudian nomor 2 adalah mendorong pertumbuhan industri yang menghasilkan barang atau jasa. Nomor 3, memulihkan lembaga intermediasi untuk mempercepat adopsi teknologi nasional oleh industri dalam negeri atau sebaliknya. Nomor 4 adalah mendukung regulasi perundang-undangan sebagai landasan hukum untuk memfasilitasi, merangsang, dan mempercepat interaksi antara pelaku inovasi nasional dan lembaga pendukung lainnya. Adapun sekarang adalah inovasi daerah. Inovasi dalam pemerintahan daerah tidak hanya dilakukan oleh pemerintahan pusat saja, yakni pemerintahan daerah juga merupakan sebuah hal yang perlu dilakukan oleh semua tingkatan pemerintahan, tidak terkecuali pemerintahan daerah. Inovasi di tingkat daerah mengembangkan peran penting dalam memajukan keuntungan serta juga meningkatkan daya saing.
yang mencakup aspek-aspek sebagai berikut, yakni pertama, adanya saling ketergantungan yang memfasilitasi penyebaran pengetahuan. Nomor 2, transfer pengetahuan dan praktik antar penyelenggaraan pelayanan publik. Nomor 3 adalah dimensi tajid, yang mana pengetahuan efektif dialihkan melalui interaksi intensif. Nomor 4, alih pengetahuan melalui jaringan lokal. Nomor 5, pembangunan jaringan yang efektif membutuhkan kepercayaan yang saling terbangun. Nomor 6, berbagi informasi dalam komunitas penyelenggaraan pelayanan publik. Nomor 7, berbasis ekonomi lokal sesuai dengan potensi unggulan daerah. Nomor 8, model sosial termasuk faktor-faktor historis, budaya, dan normatif. Nomor 9, berbagi tanggung jawab dengan mitra kerja. Nomor 10, mendorong kerjasama antara penyelenggara layanan publik dan sektor-sektor terkait. Nomor 11 adalah mempercepat proses pembelajaran dan aliran pengetahuan. Secara umum, buku ini, Manajemen Pelayanan Publik, Inovasi, Kualitas dan Kepuasan Masyarakat di Era Digital, itu adalah sebuah buku yang sangat memotivasi kita, yang memberikan pengertian, pemahaman, pengetahuan kepada kita semua tentang apa itu pentingnya manajemen pelayanan publik. Terlebih di era digital menawarkan kita untuk peluang yang belum pernah ada sebelumnya untuk memperbaiki pelayanan publik. Inovasi digital dapat mengubah wajah pelayanan publik dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Oleh karena itu dibutuhkan adaptasi di sektor ini, dan untuk keperluan itu semua pihak yang terlibat dalam bidang ini juga perlu memiliki pengetahuan dan wawasan yang relevan. Buku ini secara umum mengeksplorasi berbagai aspek dari manajemen pelayanan publik di era digital, dari inovasi hingga kualitas dan kepuasan masyarakat. Buku ini adalah panduan penting bagi mereka yang ingin berada di garis depan transformasi dalam pelayanan publik, dan juga menjadi kunci untuk memahami dan menerapkan inovasi pelayanan publik yang efektif dan responsif. Selain itu, buku ini juga menawarkan strategi praktis dan inovatif terbaru yang siap diterapkan. Mungkin itu saja pandangan kami atau review yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.